Satu. Kami menolak hasil pemilu 2024. Kami menolak hasil pemilu 2024 yang penuh kecurangan. yang penuh kecurangan. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ulama Jawa Timur menolak terkait dengan pemilu curang. Jadi artinya apa? Artinya ini sebuah statement yang kemudian ya, karena melihat sekarang ini ada dugaan-dugaan besar yang dimainkan di berbagai daerah, katanya begitu kan. Akhirnya ada deklarasi besar-besaran begitu kan ya di Jawa Timur untuk menunjukkan bagaimana pemilu ini benar-benar jujur dan adil begitu kan ya. Salah satunya ini ya, gawat deklarasi ulama kiai tokoh masyarakat Jawa Timur menolak pemilu curang. Sedang berlangsung yang akan dilanjutkan deklarasi seluruh ya kabupaten atau kota se-Jawa Timur. Segera ya Kisanak ya. Ini banyak sekali narasi-narasi yang kemudian menurut saya pribadi statement ini agak semakin hari ya, kalau memang Prabowo menang di situ begitu, semakin hari semakin benar terjadi apa yang disampaikan oleh pengamat akan terjadi chaos. Benarkah seperti itu? Bahwa demokrasi itu tidak dalam baik-baik saja. Mari kita tonton seperti ini videonya. Kiai, habaib, tokoh masyarakat Jawa Timur menyatakan 4 butir sikap sebagai berikut. 1. Kami menolak hasil pemilu 2024. Kami menolak hasil pemilu 2024 yang penuh kecurangan, yang penuh kecurangan, ketidakadilan, intervensi, intimidasi, dan pengancaman. 2. Kami mendesak DPR RI untuk melaksanakan hak angket, meminta pertanggungjawaban pemerintah. 3. Kami menyatakan mosi tidak percaya kepada penyelenggara pemilu tahun 2024. 4. Kami menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden Republik Indonesia yang tidak memberi teladan yang baik dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Dan kami mendesak DPR RI untuk memakzulkan Presiden Republik Indonesia. Surabaya, 24 Februari tahun 2024. Merdeka. Inilah pada kenyataannya adalah masyarakat hari ini, kalau kita melihat dengan sebuah realitas yang ada, maka kemudian ya dengan adanya deklarasi tokoh se-Jawa Timur, tokoh masyarakat Jawa Timur untuk menolak terkait dengan adanya kecurangan-kecurangan yang ada. Lihat saja di berbagai daerah ya, biarlah waktu yang akan menjawab ini semua begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini dorongan-dorongan untuk ya demokrasi yang adil dan jujur itu benar-benar setidaknya ya saya melihat ya kenapa kok 01 yang kemudian ada yang namanya jurdil di situ begitu. Mari kita baca ini komentar netizen. Jangan lupa ya kita harus mewaspadai katanya ya. Ada juga deklarasi seperti ini udah banyak banget, baik sebelum maupun sesudah pencoblosan, tapi hanya sebatas deklarasi, no follow up.
Tapi nggak apa-apa, yang penting semangat dan niat baik sudah terpantik begitu kan. Artinya dalam beberapa peristiwa yang terjadi selama ini begitu kan ya, karena memang dengan adanya situasi politik yang kemudian tidak menentu hari ini, banyak orang berspekulasi dan pengamat mengatakan, wah ini akan terjadi chaos begitu kan ya. Nampaknya hari ini pemerintah sudah mewanti-wanti soal hal ini. Salah satunya adalah bagaimana koalisi dari 01 dengan 03 diambil ya, sebagian mereka kalau mau gabung kepada Prabowo Gibran ya, orang akan melihat bahwa siapa sih sosok itu, siapa partai itu begitu kan. Ternyata sampai hari ini dari 01 dan 03 tidak ada partai yang masih belum masuk ke sana. Dan inilah yang kekhawatiran yang sangat-sangat luar biasa dan bahkan panik di situ begitu kan. Bagaimana di DPR takut kalah, di Senayan takut kalah begitu kan ya. Kalau di DPR-nya kuat, maka Prabowo bisa apa coba? Semua regulasi, semua anggaran kan harus menyetujui dan harus ada di DPR di situ begitu. Artinya kalau memang menjadi oposisi betul, wah Prabowo dan Gibran akan terpojok di situ begitu. Ini mantap. Lanjutkan provinsi lain khususnya Sumatera serentak ya, sehingga mereka tidak akan sanggup menggerakkan aparat untuk mengintimidasi para inisiator deklarasi. Lanjut guru-guru besar semua kampus ya. Kalau sudah mahasiswa, para dosen, ya, para kiai, para ulama sudah turun ke jalan, kita mau apa coba bayangkan? Karena inilah benteng sejatinya demokrasi, yaitu adalah para ulama, para kiai, para dosen, para mahasiswa, para masyarakat di situ, begitu kan? Kalau tidak sejalan, bukan tidak mungkin di era misalnya kepemimpinan Prabowo Gibran, ya, kalau mereka menang, wah ini akan demo besar-besaran di situ begitu kan. Karena inisiator dalam hal ini sudah ada sebenarnya begitu. Maka hak angket mulai muncul di situ. Inilah yang kemudian menjadi rumit bagi mereka 02 walaupun mereka dianggap menang secara realcon begitu kan. Nampaknya istana tidak hanya tinggal diam begitu kan. Nanti pasti ada ulama-ulama, tokoh-tokoh atau lembaga-lembaga survei yang kemudian mengatakan pemilu ini jujur, pemilu ini adil. Muncul lembaga survei nantinya bahwa pemilu ini ya didasarkan pada jurdil ini dan sebagainya. Ya kita lihat saja begitu kan. Karena ada bisikan-bisikan orang-orang tertentu mengatakan begini, ya. Di era hari ini semuanya di framing seolah-olah lembaga survei muncul. Apa namanya yang dilakukan oleh Pak Jokowi, nantinya muncul survei. Apa yang dilakukan pemilu ini, muncullah survei kepuasan. Pada hakikatnya kita itu ya termakan dengan adanya opini-opini yang ada selama ini. Jadi sampai hari ini saya menganggap bahwa wah ini gimana, coba bayangkan begitu kan ya. Jadi dengan adanya tujuan deklarasi seperti ini menurut saya pribadi sah-sah aja. Itu baik menurut saya begitu kan. Dan bahkan ya karena ini demokrasi, menjaga marwah demokrasi, para ulama sebagai benteng demokrasi begitu kan. Ya sah-sah aja di situ begitu. Jangan-jangan nanti ada ulama, ada tokoh politik yang kemudian sebagai saingan ya, juga ada deklarasi ini, deklarasi itu. Masyarakat Indonesia kan sudah seperti itu begitu kan. Suka niru-niru. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.